Om Swastiastu. Bapak dosen yang saya hormati, beserta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Rasa angayu bahagia serta puji syukur saya panjatkan kehadiran Ide Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asuh kerta waranugraha beliau, saya, Nikade Ayu Rizka Pradita Dewi, dari Prodi S1 Pendidikan IPA, mahasiswi Universitas Pendidikan Ganesha, pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah dharma wacana yang berjudul Tripararta sebagai dasar dalam kehidupan berbineka. Umat sedharma yang saya muliakan, seorang Mahakawi yang bergelar Empu Tantular, dalam karyanya Kitab Sutasoma menyatakan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Makaru, yang artinya berbeda-beda itu tetapi pada hakikatnya adalah satu, tidak ada kebenaran yang kedua. Sebuah contoh, pada suatu hari Pak Nyoman pergi ke kantor mengenakan seragam dinas kepolisian, disebutlah ia Pak Polisi. Sepulang dari kantor, ia mengganti pakaiannya dan mengambil cangkul, lalu dia pergi ke sawah, maka disebutlah ia Pak Tani. Ketika di hari senja, ia kembali ke rumah untuk berkumpul bersama putra-putri dan istrinya, disebutlah ia ayah dan suami. Yang disebut Pak Polisi, Pak Tani, ayah dan suami, beliau adalah satu, yaitu Pak Nyoman. Contoh lain dalam lingkup yang lebih luas, kita menjumpai tata mengamalkan agama Hindu yang didukung dengan cara adat istiadat budaya lain. Di Pulau Jawa, tentunya didukung dan diterapkan sesuai dengan adat istiadat Jawa. Demikian pula di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan berbagai daerah lainnya. Antara satu orang dengan orang lain, antara satu daerah dengan daerah lain, itu berbeda. Walaupun kita sama-sama Hindu, tetapi cara pengamalannya yang berbeda. Adapun petikan sloka yang tertulis dalam Bhagavad Gita 4.11 yaitu sebagai berikut. Yeyata mam prapadyante tam statai vagajami aham mama farma uvartante manusyah parta sarvasa. Artinya, jalan manapun yang ditempuh manusia kepadaku, semuanya kuterima. Dari mana-mana mereka semua menuju jalanku. Lantas mengapa justru perbedaan itu senantiasa menimbulkan perpecahan? Kita ketahui bersama, berbagai macam hiruk-pikuk kehidupan begitu jelas terpampang di depan mata. Coba kalian merenung sejenak, bagaimana sepak terjang manusia sekarang dalam menjalani kehidupan ini. Tidak jarang kita melihat di media sosial, masa maupun di lingkungan tempat tinggal kita, berbagai macam peristiwa yang membuat kita miris dan tercengang menyaksikannya. Umat sedharma yang berbahagia, manusia selain sebagai makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial yang tidak akan terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan damai, maka kita harus menjaga hubungan yang harmonis dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Trihitakarana, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta, antara manusia dengan sesama manusia, begitu pula antara manusia dengan lingkungan alam. Selain itu, upaya untuk mewujudkan tatanan hidup yang bahagia dan sejahtera dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memahami dan menerapkan ajaran Tripararta, yakni asih, punya, dan bakti. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan tentang apa arti dan makna dari Tripararta tersebut. Tripararta berarti Tri artinya tiga, Pararta berarti kesempurnaan, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, keagungan, dan kesukaan hidup umat manusia. Sehingga Tripararta
Triparata adalah 3 perihal yang dapat menyebabkan terwujudnya kesempurnaan, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, keagungan, dan kesukaan hidup umat manusia. Adapun 3 perihal yang dimaksud yaitu diantaranya yang pertama yaitu asih. Asih berarti cinta kasih atau kasih sayang. Kita mulai mencintai diri sendiri, mencintai sesama, dan mencintai alam lingkungan sekalipun kita berbeda. Kitab suci Rigveda 191.4 menyebutkan bahwa samani fa akuti, samana hidayanifa, samanam astufomano, yata fa susah hasati, yang artinya samalah hendaknya tujuanmu, samalah hendaknya hatimu, samalah hendaknya pikiranmu. Dengan demikian, semoga semua hidup bahagia bersama-sama. Yang kedua, punya. Punya berarti dermawan, tulus, dan ikhlas. Dalam Yajurveda 11.1 disebutkan sebagai berikut. Isa fasyam idam sarvam liat kimca, jagatyam jagatena tiaptena, Yunjita Magadah Kasya Safi Danam, yang artinya semestinya dipahami bahwa segala diresapi oleh ide Sang Yang Pramekawi, segala yang bergerak dan tak bergerak di dalam semesta ini, hendaknya orang tidak terikat dengan berbagai kenikmatan dan tidak rakus, serta menginginkan milik orang lain. Yang ketiga yaitu bakti. Bakti artinya hormat, sujud kepada ide Sang Yang Widiwasa, karena ialah yang menciptakan semua dan yang akan memberi kita keselamatan. Pustaka Suci Rigveda 10.7.3 menyebutkan bahwa Agni Maye Pitram, Agnim Apim, Agnim Bataram Sadam, Sakhayam, Agner Anikam, Bahatah, Saparyam Divi Sukram, Gayatam Suryasa, yang artinya Tuhan yang Maha Kuasa, yang kami yakini sebagai Bapak kami, Ibu kami, sanak saudara, dan keluarga kami puja Engkau sebagai yang memiliki wajah yang agung, sinar suci surya di langit. Umat Dharma yang saya hormati, sebagai kesimpulan dari Dharma Wacana, bahwa perbedaan sebuah wahana untuk saling mengintrospeksi diri, mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga menimbulkan suatu interaksi, hubungan timbal balik antara sesama, bukan untuk memecah, melainkan untuk penyatuan. Janganlah memandang pluralisme seperti memandang satu sisi mata uang yang hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, tetapi pandanglah pluralisme layaknya memandang hamparan laut yang luas dan karang dan bebatuan yang kita ibaratkan sebagai baik buruknya suatu perbedaan. Jadilah orang yang dapat bersyukur dengan hadirnya pluralisme adalah orang-orang yang memiliki cinta di hatinya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini mengenai Triparata dalam kaitannya dengan kebinekaan. Semoga dapat memberikan manfaat dan dijadikan sebagai dasar dalam meniti kehidupan di dunia. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tan hana wang swasti hayu nulus. Tak ada manusia yang sempurna. Om